Video ini kami bikin untuk memenuhi tugas mata kuliah Teori Ekonomi Makro dengan dosen pengampu Ibu Syahidah Rahma SE SY MEI. Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkanlah kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri atas nama Anggi Fluralis Ram dengan NIM 105721 144322. Selanjutnya ada Muhammad Akbar dengan NIM 105721 145922. Dan yang terakhir ada Devita Sari dengan NIM 105721 145422. Baiklah, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi dengan judul permintaan agregat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar, perwakilan dari kelompok 8, di mana di kelompok kami akan menjelaskan tentang permintaan agregat. Ada dua orang berpendapat tentang permintaan agregat. Yang pertama dari Keynes. Menurut Keynes, permintaan agregat merupakan segala permintaan terhadap benda maupun jasa yang dimana terjalin dalam suatu perekonomian sepanjang kurun waktu tertentu, baik dari dalam maupun dari luar. Apabila terjalin pergantian harga dalam perekonomian, warga merasa kas real mereka berganti. Yang berikutnya hendak pengaruhi mengkonsumsi warga tersebut. Pergantian mengkonsumsi hendak menyebabkan pergantian pada pemasukan nasional. Jadi pada intinya, perbandingan komentar kedua ekonomi tersebut terletak pada pergantian variabel-variabel ekonomi akibat terdapatnya pergantian harga. Tiga dampak dari pergantian tingkatan harga. Yang pertama adalah dampak neraca real, yang kedua adalah dampak suku bunga, dan yang ketiga adalah dampak pembeli asing. Yang pengertian pertama yaitu adalah dampak bagi neraca real, di mana pergantian pada tingkatan harga sehingga energi beli warga menurun. Bila suatu keluarga yang berencana membeli rumah, kemungkinan besar mereka hendak kembali membeli, apalagi bila inflasi mengeroboti nilai energi beli mereka. Yang kedua adalah dampak suku bunga pada tingkatan harga yang besar sehingga tingkatan permintaan pada duit. Peningkatan permintaan duit hendak tingkatkan suku bunga. Dikala suku bunga naik, industri cenderung buat membeli modal, konsumen cenderung buat meminjam atau mengkonsumsi, serta secara ekonomi totalitas mempunyai kecenderungan kurang konsumsi. Dan yang ketiga adalah dampak pembeli asing. Dikala tingkatan harga suatu negeri naik dibandingkan dengan tingkatan harga luar negara, orang asing membeli produk A tersebut lebih sedikit, serta negeri A membeli lebih banyak beberapa barang asing. Sejalan dengan permintaan dalam artian makro yang menggambarkan ikatan antara pergantian harga benda tertentu dengan jumlah benda yang sama yang dimohon, hingga permintaan agregat menggambarkan pergantian tingkatan harga dengan pemasukan nasional. Apabila tingkatan harga turun hingga pengeluaran agregat hendak naik, kondisi ini ditafsirkan dengan perpindahan kurva pengeluaran agregat ke atas, ditafsirkan dengan perpindahan kurva harga kurva pengeluaran agregat hendak beralih ke bawah. Interpretasi titik-titik kurva permintaan agregat merupakan kalau apabila tingkatan pemasukan nasional yang ditetapkan oleh salah satu titik kurva permintaan agregat. Titik terletak di sebelah kiri kurva permintaan agregat memiliki makna dikalau pada tingkatan harga yang bersangkutan. Sebaliknya titik terletak di sebelah kanan kurva permintaan agregat, berarti dikala pengeluaran agregat merupakan lebih kecil dari pemasukan nasional, serta yang terakhir ini cenderung mengecil. Perihal ini diakibatkan
diakibatkan pada harga tersebut sebagai pemasukan nasional tidak terjual. Semakin dijabarkan di atas hingga kurva permintaan agregat diderifikasi dari penyeimbangan pemasukan nasional. Oleh sebab itu, tiap faktor yang mempengaruhi ataupun yang menyebabkan perpindahan keseimbangan ini, kecuali tingkatan harga yang menyebabkan perpindahan kurva permintaan agregat. Pengeluaran konsumen. Kala konsumen memutuskan buat membeli lebih banyak, kurva permintaan agregat beralih ke kanan sebagai aspek yang mengganti kerutinan belanja konsumen merupakan kekayaan. Dalam kekayaan ada saham, obligasi, serta peninggalan raga seluruh dikira kekayaan konsumen. Sesuatu kenaikan tiba-tiba dalam salah satu peninggalan raga ataupun kenaikan membolehkan produsen buat konsumsi lebih banyak sehingga tingkatan permintaan agregat selaku akibat dari dampak kekayaan. Kebalikannya, penyusutannya besar dalam kekayaan konsumen merendahkan permintaan agregat. Kedua, harapan konsumen. Pergantian harapan konsumen mempengaruhi permintaan agregat. Selaku contoh, orang A mengharapkan bonus lebaran tahunan. Dalam mengestimasi penerimaan bonus, A hendak mengonsumsi lebih banyak benda serta jasa. Ketiga, utang rumah tangga. Bila rumah tangga memiliki hutang lebih besar dari umumnya, konsumen bisa jadi terpaksa buat memotong pengeluaran dikala ini membuat melunasi utang tersebut. Bila perihal ini terjalin, penyusutan mengkonsumsi yang menimbulkan bergesernya kurva agregat permintaan ke kiri. Kedua, pajak. Kala pajak pemasukan individu menurun, konsumen mempunyai lebih banyak pemasukan yang digunakan buat konsumsi benda serta jasa. Perihal ini hendak menggeser kurva agregat permintaan ke kanan. Akibat permintaan pajak menggeser kurva ke kiri, pengeluaran investasi. Kadang-kadang pengeluaran investasi dicoba dengan berinvestasi dalam saham serta obligasi buat membeli peninggalan. Buat seseorang ekonomi, investasi merupakan kala industri membeli aspek penciptaan buat memfasilitasi terbentuknya supplier. Kala penyusutan pengeluaran buat investasi hendak menggeser kurva agregat permintaan ke kiri. Kala pengeluaran buat investasi bertambah, hendak menggeser kurva buat belanja investasi yang pas oleh dua aspek. Yang pertama, suku bunga real. Nah, bunga merupakan harga duit. Suatu suku bunga naik, industri hendak lebih sedikit berinvestasi sebab hendak jadi sangat mahal buat transaksi meminjam duit. Yang kedua, pengembalian yang diharapkan. Bila industri mengharapkan pengembalian yang besar dari modal pembelian, industri hendak lebih cenderung buat konsumsi lebih banyak sehingga menggeser kurva agregat permintaan ke kanan. Pengeluaran pemerintah. Kala pemerintah memutuskan buat membelanjakan lebih banyak pada skala ekonomi, kurva agregat permintaan hendak beralih ke kanan. Perihal ini terjalin sebab pemasukan pemerintah hendak tingkatkan lapangan kerja serta memperluas bisnis. Dengan lebih banyak menghasilkan pekerjaan, orang mempunyai lebih banyak duit sehingga tingkatan permintaan agregat. Tetapi bila permintaan kurangi pengeluaran, kurva agregat permintaan beralih ke kiri. Selanjutnya, ekspor. Kala suatu negara A serta konsumen asing tingkatkan pengeluaran buat ekspor negara A serta kurangi pengeluaran buat impor, agregat permintaan hendak meningkat. Kurva agregat permintaan hendak beralih ke kanan. Di sisi lain,
Kurva agregat permintaan beralih ke kiri jika negara A serta konsumen asing membeli lebih banyak produk impor. Pergantian ekspor diakibatkan oleh 3 aspek. Yang pertama, tingkatan bunga, kedua, tingkatan pemasukan buat orang asing, dan yang terakhir, kekuatan mata duit relatif terhadap mata duit yang lain. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan agregat. Yang pertama, mengonsumsi dan investasi. Kedua, pengeluaran ekspor dan pengeluaran pemerintah. Ada beberapa tujuan masyarakat untuk memohon memegang duit hingga dapat diklarifikasikan dalam 3 motif, yaitu motif transaksi, motif spekulasi, dan motif berjaga-jaga. Selanjutnya, instrumen kebijakan moneter dalam mengatur permintaan agregat. Terdapat beberapa instrumen yang digunakan untuk peredaran pengendalian duit di dalam perekonomian. Yang pertama yaitu pembedahan pasar terbuka, kedua himbauan moral. Pembedahan pasar terbuka yaitu pemerintah mengatur jumlah duit tersebar dengan metode menjual atau membeli surat-surat berharga kepunyaan pemerintah. Sedangkan himbauan moral yaitu otoritas moneter berupaya memusatkan atau mengatur jumlah duit tersebar. Dan ada pula sebagian penanda permintaan agregat yang bisa mempengaruhi perekonomian. Yang pertama yaitu mengonsumsi RT1, 2 pengeluaran investasi, serta pengeluaran pemerintah, dan ekspor dan impor. Kesimpulan yang dapat kami sampaikan pada video kali ini adalah permintaan agregat dipengaruhi oleh bermacam aspek, tergantung tingkatan bunga, pemasukan, kekayaan, kepercayaan konsumen, kebijakan fiskal, moneter, serta keadaan ekonomi global. Tingkatan bunga pengaruhi pengeluaran konsumen serta investasi, sedangkan kebijakan fiskal serta moneter pengaruhi pengeluaran pemerintah serta suku bunga.